Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini dari kelompok 4 dengan mata kuliah komunikasi organisasi ingin sedikit memaparkan tentang dari observasi kita melalui PPT yang telah dibuat oleh kelompok kami dengan judul Analisis Inventaris Iklim Komunikasi Organisasi Dakwah di Ibnu Garud. Dan kali ini mungkin tidak begitu lama untuk kita menjelaskan materi yang telah kita buat dan diringkas dalam PPT ini. Dan untuk yang pertama itu ntar akan dibawakan materi pertama itu ada oleh Muhammad Fadli Abdillah dan yang kedua ada Muhammad Beni Haposan. Mungkin waktu dan tempat untuk materi pertama saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengawali pembahasan tentang inventaris iklim komunikasi organisasi di IPRUT. Nah, perlu kita iklim komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah vital. Itu menjadi faktor penentu apakah organisasi ini akan berjalan dengan baik, memberikan gambaran atau rasa positif, atau hanya akan berlalu dengan begitu saja tanpa ada kesan ketika iklim komunikasi anggota organisasi bahwa organisasi tersebut mempercayai mereka yang memberikan kebebasan dalam risiko dan juga mendorong mereka serta mereka dalam mengerjakan tugas-tugas mereka dan menyiapkan informasi yang terbuka dan cukup tentang organisasi. Maka dan iklim komunikasi organisasi terus disebutkan bahwa iklim organisasi dan komunikasi menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan oleh setiap pemimpin organisasi, sebab faktor tersebut dapat mempengaruhi bagaimana tingkah laku para anggotanya. Inventaris di KBB berarti data terbaru dimiliki oleh perusahaan maupun organisasi. Inventaris di sini berarti sebuah aset apa saja yang dimiliki oleh para organisasi, khususnya dalam organisasi Islam PCNU Garut, yang mana kehadirannya sebagai organisasi yang lain dari kultur masyarakat tertentu yang berfokus dalam memberikan tekanan penting pada aspek transendental. Dalam kaitan dengan partisipasi IPNU dalam mengembangkan pembinaan, itu menjadi hal yang sangat diperhatikan karena dapat efisien. Langkah-langkah yang diterapkannya pun telah mencapai tujuan yang akan dicapai, yaitu dengan mengikuti perkembangan teknologi dan keadaan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan dalam organisasi. Oleh karena itu, peran komunikasi organisasi dalam sangat menjadi peran penting dan harus mendapatkan perhatian untuk dipelajari dan dipahami oleh setiap anggota yang terlibat dalam organisasi. Sebab komunikasi yang efektif yang bisa menjamin tercapainya tujuan-tujuan organisasi dan berkomunikasi secara efektif pada dasarnya untuk menentukan keberhasilan seseorang dimanapun ia berada. Bukan di dunia organisasi saja, organisasi IPNU Garut setidaknya terdapat beberapa macam pola aliran komunikasi dalam organisasi yang bisa menjadi inventaris utama dalam organisasi, antara lain sebagai berikut, yaitu pola komunikasi ke atas atau biasa dengan disebut internal organisasi. Nah, pada pola ini disebutkan bahwasanya pola komunikasi ke atas adalah sebuah proses komunikasi di mana terjadinya pengiriman pesan atau informasi alirannya berasal dari anggota tingkat otoritas yang lebih tinggi, yaitu jajaran pengurus harian. Aliran komunikasi ini amat sangat penting. Relasi antara dewan dan pimpinan, pengurus harian inti, kepala departemen, dan anggota departemen ketika proses ini terjadi sesuai dengan posisi atau jabatan berdasarkan struktur yang ada. Dan komunikasi ini dibangun dengan Dewan Pembina, yaitu membicarakan tentang program-program PCIPNU Kabupaten Garut dengan melakukan media komunikasi secara informal. Nah, pada praktiknya komunikasi ke atas dipimpin cabang IPNU Kabupaten Garut tergambar sebagai berikut.
Yang pertama, jajaran pengurus harian inti sebelum menjalankan program-program kerja yaitu melakukan interaksi komunikasi dengan Dewan Pembina dan melakukan konsultasi yaitu berupa saran-saran maupun masukan-masukan. Dan yang kedua yaitu tujuan dari pelaksanaan proses komunikasi bertujuan untuk memohon informasi dan arahan berupa informasi yang dapat menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program yang akan oleh pimpinan cabang IPNU Kabupaten. Dan yang kedua yaitu pola komunikasi ke bawah atau biasa disebut dengan dalam internal organisasi. Berdasarkan struktur organisasi yang ada di pimpinan cabang IPNU Kabupaten Garut ditemukan fakta bahwa komunikasi ke bawah berarti mengalirnya aliran informasi dari pengurus harian inti, yakni ketua pimpinan cabang IPNU Kabupaten Garut kepada masing-masing kepada departemen dan anggotanya. Pada praktiknya, ketua saat menyampaikan informasi-informasi kepada kepala departemen mengenai program-program kerja yang sudah tersusun di bidang departemennya masing-masing, tanpa adanya pengaruh dari pengurus harian inti. Anggota tetap memiliki kepatuhan yang baik terhadap pengurus harian inti, dan pengurus harian inti juga memiliki kepatuhan terhadap arahan-arahan yang diberikan oleh Dewan Pembina organisasi. Lalu yang ketiga ada pola komunikasi ke bawah. Yaitu komunikasi dengan arah seperti ini terjadi pada anggota departemen maupun kepengurusan departemen dalam ruang lingkup yang sama atau tingkatan yang sama. Arah komunikasi horizontal bertujuan untuk mengkoordinasi tugas, membagi informasi terkait rencana program dan kegiatan pemecahan masalah dan juga pencapaian kesepahaman, serta komunikasi yang terjalin antar departemen-departemen dilakukan mengenai program-program kerja yang dihasilkan oleh rapat kerja PC IPNU Kabupaten Garut yang nantinya akan disinergikan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Fadli Abdillah yang telah menjelaskan beberapa poin yang terdiri dari pola komunikasi ke bawah, pola komunikasi ke antara organisasi, dan beberapa lagi dengan teori dan penjelasannya. Dan selanjutnya itu ada pemateri kedua yang akan dibawakan oleh Saudara Beni. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi yang disampaikan oleh Saudara Fadli Radiansyah. Di sini saya akan membahas tentang pola komunikasi antar organisasi. Komunikasi ke atas lingkup antar organisasi pada pimpinan cabang IPNU Kabupaten Garut merupakan aliran informasi dalam hierarki koordinasi yang lebih rendah ke lebih tinggi, mengalir di sepanjang rantai koordinasi. Fungsi utamanya adalah untuk memperoleh informasi mengenai program kegiatan, keputusan, dan pelaksanaan pekerjaan pada tingkat yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Pola komunikasi antar organisasi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pola komunikasi ke atas. Pada praktiknya, komunikasi ke atas lingkup antar organisasi di pimpinan cabang IPNU Kabupaten Garut tergambar sebagai berikut. Pimpinan cabang IPNU Kabupaten Garut melakukan interaksi komunikasi dengan pimpinan wilayah IPNU Jawa Barat yang dilakukan secara momentum. Tujuan dari pelaksanaan proses komunikasi ini bertujuan untuk memohon informasi dan arahan berupa informasi-informasi yang diharapkan dapat menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program yang akan diadakan oleh pimpinan cabang IPNU Kabupaten Garut. Contohnya, saat PC IPNU berkomunikasi dengan setingkat di atasnya, yaitu PW IPNU Jabar. Hubungan komunikasi bersifat momentum ini yaitu seperti kegiatan konpercap atau konferensi cabang, lakut atau latihan kader utama. Kemudian kegiatan yang dilakukan oleh PC IPNU saat pergantian pengurusan. Pada praktiknya, komunikasi yang dilakukan PC IPNU ke PW IPNU Jabar yaitu dalam bentuk pola komunikasi secara formal.
yang berupa surat pemberitahuan yang disampaikan ke PW IPNU Jabar yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh PC IPNU Kabupaten Garut dengan melalui media elektronik seperti telepon dan media WhatsApp. Yang kedua adalah pola komunikasi ke bawah. Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan, pesan maupun informasi dari pimpinan cabang IPNU Kabupaten Garut sangatlah penting dan berpengaruh pada proses organisasi pimpinan cabang IPNU Kabupaten Garut. Mendapatkan posisi dan apresiasi tinggi dan seluruh PAC PK IPNU sehingga komunikasi yang arahnya dari atas ke bawah sangatlah mempengaruhi kinerja eksistensi pimpinan cabang IPNU Kabupaten Garut. Sebagaimana adanya pimpinan cabang IPNU Kabupaten Garut sangat berperan penting dalam kelanjutan seluruh PAC PK IPNU di Kabupaten Garut. Komunikasi ke bawah berarti mengalirnya aliran informasi dari pimpinan cabang IPNU Kabupaten Garut kepada masing-masing PAC PK IPNU di bawah naungan pimpinan cabang IPNU Kabupaten Garut dan anggotanya. Pimpinan cabang IPNU Kabupaten Garut berhak menentukan arah kebijaksanaan umum, memberikan petunjuk juga mengadakan pengawasan, dan memberikan perintah. Komunikasi ini juga mempunyai fungsi pengarahan, perintah, dan perintah. Model komunikasi PC IPNU saat ini berkomunikasi dengan PAC, yaitu menyampaikan informasi program kegiatan dalam bentuk pola komunikasi secara formal, yaitu melalui surat terlebih dahulu secara resmi dengan mengirim surat ke masing-masing ke PAC dan nantinya akan ditindaklanjuti dengan konfirmasi melalui komunikasi secara informal, baik melalui via telepon, SMS, dan WhatsApp. Dan pola komunikasi yang ketiga adalah pola komunikasi horizontal. Komunikasi dengan seperti ini terjadi pada pimpinan cabang IPNU Kabupaten Garut dan pimpinan cabang organisasi sayap atau Badan Otonom PCNU Kabupaten Garut yang memiliki kesetaraan fungsi dan hak sebagai organisasi otonom PCNU Kabupaten Garut. Arah komunikasi horizontal bertujuan untuk mengkoordinasi tugas, membagi informasi terkait rencana, program, dan kegiatan, pemecahan masalah, juga pencapaian kesepahaman. Next, hambatan-hambatan dalam komunikasi organisasi IPNU Garut. Terlepas dari yang sudah dipaparkan di atas, dalam suatu organisasi tentu saja memiliki berbagai macam hambatan yang seringkali terjadi masalah dalam organisasi. Secara umum, hambatan yang sering kali terjadi terkait komunikasi adalah kurangnya kesadaran terhadap pentingnya komunikasi dan koordinasi dari satu tingkat ke tingkatan lainnya, sehingga mengakibatkan miskomunikasi antar pengurus internal maupun eksternal. Baik, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Saudara Beni yang telah memaparkan materi kedua. Mungkin itu beberapa materi, itulah materi-materi yang kita sampaikan, yang kita paparkan, yang telah kita rancang dan kita buat dari kelompok kami, dari kelompok 4. Sebelum ditutup, sedikit ada kesimpulan dari saya, di mana pola komunikasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pola komunikasi ke atas, ke bawah, pola komunikasi ke bawah, pola komunikasi horizontal. Yang dimana pola komunikasi ke atas itu bisa kita jelaskan, pola komunikasi ke atas itu dari bawah ke atas, dari bagian organisasi yang menyampaikan ke atas pimpinan. Sedangkan pola komunikasi ke bawah itu yang dimana dari pimpinan turun ke bawah untuk masyarakat organisasi. Sedangkan horizontal itu di mana dua organisasi yang sama rata fungsinya dalam satu naungan memiliki komunikasi yang sama fungsinya dan wewenang yang sama, tingkatan yang sama. Mungkin sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok kami bisa dipahami dan dicermati oleh teman-teman semua. Kami undur diri. Terima kasih. Dari Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.